Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, kita kembali melanjutkan kajian fikih muamalah maliyah, pembahasan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, yang mana kita masuk dalam pembahasan gharar dalam jangka waktu pembayaran, dan insyaallah juga akan membahas pembahasan tentang bentuk-bentuk jual beli gharar pada masa jahiliyah. Dan sesi keduanya kita akan melanjutkan setelah pembahasan materi dengan diskusi dan tanya jawab, baik berkaitan dengan tema maupun di luar tema yang kita bahas selagi dalam pembahasan fikih muamalah maliyah. Kita masuk pada pembahasan di antara bentuk gharar, yaitu gharar atau ketidakjelasan waktu pembayaran. Contohnya seperti perkataan penjual, saya menjual motor ini dengan harga 5 juta rupiah, dibayar kapan Anda mampu. Dan ini biasanya dilakukan kepada orang-orang yang sudah dikenal, ya. Dan saya pernah mengalaminya, yaitu ketika teman saya sendiri yang berjualan buku, dan dia, ya, ketika saya datangin ternyata ada barang yang saya suka, tetapi ketika itu tidak membawa uang. Maka teman tadi mengatakan, sudah bawa dulu aja, nanti aja bayarnya atau kapan mampu. Nah, ini biasanya kembali kita tekankan bahwa dilakukan kepada orang-orang yang kita kenal. Maksudnya kita mengenal sifatnya seperti apa, kemudian dalam perekonomiannya seperti apa. Nah, sehingga penjual pun berani menawarkan bayar kapan mampu atau bayar nanti saja, ya. Nah, ini yang biasanya terjadi. Maka ternyata hukumnya, ya, ini termasuk jual beli yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Larangan
jual beli dibayar kapan mampu. Ila bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il habalil habalah, bahwa diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Allah meridhoi keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli habalil habalah. Apa yang dimaksud dengan jual beli habalil habalah? Maka nanti akan kita bahas secara rinci pada pembahasan tentang jual beli yang gharar di masa jahiliyah. Pertama, dalam menjelaskan habalil habalah, yaitu melakukan akad jual beli yang mana waktu pembayarannya tersebut diikat atau ditentukan dengan kelahiran anak, kelahiran unta. Habalil habalah, habalil itu artinya unta betina yang sedang ada janinnya di perutnya. Kemudian ini diulang-ulang, habalil habalah, berarti maksudnya diikat dengan waktu, yang mana waktu pembayaran jual beli itu ketika unta betina ini lahiran, kemudian yang lahir juga unta betina, dan unta betina ini kemudian dewasa, dan kemudian ada janinnya dan lahiran. Nah, ini biasanya kan unta tersebut diketahui prosesnya itu, misalkan wallahu alam, ini misalkan saja bahwa sekarang induknya ini sedang diperkirakan akan melahirkan 1 bulan lagi, dan nanti menjadi unta ini akan layak kawin sekitar misalkan usia 3 tahun atau 3 tahun. Proses untuk melahirkan kira-kira 1 tahun. Nah, diperkirakan 7 tahun lamanya. Saya membeli ini, nanti pembayarannya ketika unta ini lahiran, dan lahirannya betina, dan nanti yang betina ini lahiran lagi. Nah, waktu itu nanti saya bayar. Nah, di sini letak gorornya, ada perkiraan jangka waktunya mungkin sekitar 7 tahunan. Cuman karena diikat dengan unta, bisa jadi untanya ternyata tidak lahiran. Bisa jadi yang meninggal misalkan. Nah, sehingga menjadi gharar di sini. Nah, inilah dalil jumhur ulama mengatakan bahwa ini termasuk jual beli yang tidak jelas jangka waktunya, sehingga ini termasuk ke dalam hadis larangan Nabi jual beli yang tidak jelas, yaitu ketidakjelasannya pada waktu pembayaran. Nah, ini pendapat mayoritas ulama, sehingga jual belinya batal. Konsekuensi dari jual beli batal, maka tidak terjadi perpindahan
harta tidak sah, barang tersebut berpindah dari penjual kepada pemilik. Ini menjadikan jual belinya haram. Tetapi dalam kasus ya yang kita bahas, kasusnya adalah dijual kapan mampu. Pembahasan yang kita bahas ini yaitu melakukan jual beli, bayarnya kapan mampu. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan diperkuat oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mengatakan bahwa kasus jual beli dengan waktu pembayarannya dibayar kapan mampu ini masih dibolehkan, ya. Bolehnya karena ada hadis. Jadi secara umum bahwa Nabi SAW melarang jual beli yang gharar. Maka setiap jual beli yang gharar, maka ini haram. Jual belinya batal, tidak sah. Baik gharar pada barangnya, ya, atau gharar waktu penjualannya secara umum. Tetapi khusus untuk waktu pembayaran kapan mampu, maka ini ternyata tidak termasuk kepada hadis gharar. Ini masih dianggap sesuatu yang jelas, ya. Dalilnya pengecualian bahwa kapan mampu ini bukan gharar tapi termasuk yang jelas karena diriwayatkan oleh Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi hadis ini kesahihannya, yang mana Rasulullah SAW pernah dianjurkan oleh Ummul Mukminin Aisyah untuk membeli pakaian dari seorang Yahudi dari kainnya yang lebih lembut, karena Ummul Mukminin Aisyah merasa kasihan Rasulullah SAW pakaiannya berat sehingga berbekas di leher beliau saking beratnya, ya, tebal dan kasar, sehingga Ummul Mukminin Aisyah menganjurkan belilah kain dari pedagang Yahudi. Maka Rasulullah SAW pun melakukan anjuran dari istri beliau. Maka beliau mengutus seseorang untuk mendatangi pedagang Yahudi tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah SAW meminta pembayarannya ketika mampu. Ya. Maka Rasulullah SAW meminta dibayar kapan? Ila maisarah, ketika mampu, ketika ada uang. Ternyata orang Yahudi tersebut, beliau ya tidak mau menjualnya kepada Rasulullah SAW. Bahkan Yahudi tersebut malah menghinakan Rasulullah dengan mengatakan, sesungguhnya Muhammad hanya ingin mengambil hartaku. Ya, malah menuduh Rasulullah SAW tidak akan membayar. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun, beliau walaupun memiliki kekuasaan di kota Madinah ketika itu, tetapi beliau tidak melakukan kezaliman, karena ini berkaitan dengan hak si penjual.
ya, untuk tidak mau menjual barang dagangannya. Tetapi Rasulullah SAW hanya membela kehormatannya, yang mana dituduh oleh orang Yahudi ini tidak akan membayar. Ya, maka Rasulullah SAW menjawab, innahu kadzibun, sungguhnya Yahudi tersebut dia telah berbohong. Fa innahu ya'rifu anni atqallahu, sungguhnya dia mengetahui, orang-orang Yahudi mereka mengetahui sifat Rasulullah SAW, ya, bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang adil, orang yang paling takut kepada Allah dalam masalah harta, masalah dunia. Tidak mungkin Rasulullah SAW tidak akan membayar. Hanya itu jawaban Rasulullah SAW. Beliau membela dirinya, hanya menyampaikan bahwa Yahudi tersebut sudah berbohong, karena dia sebetulnya tahu bahwa saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ya, pasti saya akan membayarnya. Di mana Rasulullah SAW, apa dalil Rasulullah SAW mengatakan Yahudi tersebut berbohong? Karena orang-orang Yahudi ya'rifuna, mereka mengetahui Rasulullah SAW itu seperti mengenal anak-anak mereka. Orang-orang Yahudi sudah mengetahui tanda-tanda kerasulan, seperti mereka mengenal anak mereka. Sudah dijelaskan rinci dalam kitab-kitab mereka, dan mereka yakin bahwa ini adalah Rasulullah. Walaupun orang Yahudi tersebut ya ingkar, pengingkarannya bukan karena tidak mengetahui, tapi pengingkarannya karena mereka sombong. Ya, kenapa bukan dari kabilah mereka Rasul yang diutus oleh Allah? Mereka sangat menantikan bahwa Nabi setelah sebelumnya dari Bani Israel, berharap juga dari Bani Israel. Ternyata bukan dari Bani Israel, maka mereka ya sombong dan mengingkari setiap apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dan sering kita lihat orang Yahudi ini, bahkan suatu ketika terjadi perselisihan antara Yahudi dengan munafik, dan orang Yahudi ini padahal sangat mengingkari dakwah Rasulullah SAW. Tapi ketika terjadi perselisihan dengan orang munafik, Yahudi ini ingin perselesaiannya diselesaikan, diputuskan oleh Rasulullah SAW karena keadilannya. Tapi orang munafik tersebut dia tidak mau ya permasalahannya diputuskan oleh Rasulullah SAW. Lebih memilih taghut, yaitu dukun, untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Nah, sangat banyak cerita-cerita tentang Yahudi sebetulnya mereka mengetahui, tapi mereka betul-betul benci karena kesombongan mereka. Nah, dengan kasus ini ya, yang mana Rasulullah SAW pernah akan membeli dari Yahudi, yaitu dengan dibayar kapan mampu, menjadi dalil bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga dipilih oleh Syekh Utsaimin bahwa jual beli dibayar kapan mampu ini masih dianggap jual beli yang jelas, tidak termasuk jual beli yang tidak jelas yang diharamkan. Waktunya masih dianggap jelas. Karena apa? Karena tadi di awal kita katakan orang Yahudi ini mengetahui sifat Rasulullah SAW. Ya, sehingganya Rasulullah SAW tadi mengatakan innahu kadzibun, dia berdusta. Sungguhnya dia tahu saya adalah orang paling takut pada Allah. Nah, inilah dalil bahwa penjual mengetahui ya sebetulnya sifat si pembelinya, kriterianya seperti apa, keadaan keuangannya juga mengetahui, sehingga dia berani menjual kapan mampu ini karena dia ada perkiraannya. Ya,
Dan kemudian ini masih dianggap jelas menurut Syekh Ibnu Taimiyah dan Imam dan Syekh Utsaimin. Karena konsekuensinya begitu mampu langsung dibayar. Ya. Nah, mungkin saya pernah menyampaikan di sini. Ibu-ibu kalau ditawari, ya kita ngulang lagi berarti ya. Kalau ditawari untuk pembayaran cicilan atau tidak tunai, ya bahwa pembayarannya kapan mampu. Kemudian yang kedua, pembayarannya setiap tanggal 10. Kira-kira ibu-ibu pilih yang mana? Kapan mampu atau setiap tanggal 10 pembayarannya? Hah? Coba yang menjawab kapan mampu, alasannya kenapa? Coba ada yang jawab kapan mampu? Apa Bu? Lebih ringan kapan mampu. Baik. Kalau yang menjawab setiap tanggal 10, kenapa memilih setiap tanggal 10? Lebih pasti. Ya. Baik. Berarti sehingga tanggal 10 ini kita status sebagai pembeli ya, bukan sebagai penjual. Saya menanyakan statusnya sebagai pembeli, kenapa membeli dengan menetapkan tanggal 10? Karena pembayarannya perkiranya lebih pasti. Ya, walau alam biasanya malah penjual yang mengharapkan supaya tanggal 10, supaya pasti uang masuknya. Tapi kalau pembeli kenapa? Saya yakin biasanya pembeli lebih memilih kapan mampu. Biar apa? Seolah-olah kapan mampu itu, ya, yang di pikiran pembeli, ya, berarti ya lebih tenang kapan saya mampu aja, ya. Kira-kira begitu kan? Nah, kita sebagai pembeli pasti keuntungannya yang menguntungkan kita biasanya kapan mampu. Tapi kalau penjual lebih memilih yang ditentukan pendapatannya tetap sehingga bisa memperkirakan bisnisnya. Ya. Tetapi sesungguhnya ya, kalau melihat dari soal kewajiban dalam membayar, lebih berat pada kapan mampu. Kenapa? Kalau kesepakatannya kapan mampu, berarti begitu mampu langsung wajib ketika itu. Kalau dia menunda, maka dia pun berdosa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, matul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar cicilan dan dia menunda-nunda, maka dia dah melakukan suatu kezaliman. Kalau sudah disepakati kapan mampu, dia menundanya, besok ajalah, maka ketika dia setiap penundaan dia melakukan kezaliman. Ya. Nah, ini berat resikonya, misalkan kita terima uang malam hari. Maka ketika itu langsung wajib. Kalau tidak ada uzur, ya maka langsung harus waktu itu kita bayar langsung. Uzur itu misalkan memang kena terlalu malam misalkan ya, sehingga si penjualnya juga sudah tidur. Nah, ini bisa dianggap sebagai uzur. Kalau malamnya belum terlalu malam, maka ketika itu langsung wajib kita untuk bayarnya, tidak boleh menunda-nunda sampai besok. Sedangkan dengan tanggal 10 setiap bulannya, ya, maka walaupun kita memiliki uang yang banyak, tetapi belum tanggal 10 belum ada kewajiban, masih bisa kita untuk santai-santai, ya. Nah, nanti ajalah sampai tanggal 10, itu tidak ada dosanya, ya. Dan itu yang sering ditanyakan, misalkan Ustadz, saya memiliki hutang, pembayarannya setiap bulan sekian, mana yang lebih saya dahulukan, pergi umroh atau melunasi hutang secara keseluruhan? Maka jawabannya, karena hutangnya hanya kesepakatan setiap bulan, maka bulanan itu yang wajib.
Bulan-bulan yang belum jatuh tempo belum ada kewajiban. Sedangkan umroh, bagi orang belum pernah umroh, begitu punya uang, ada kelapangan, waktu itu dia menjadi apa? Wajib dia untuk melakukan umroh. Menurut pendapat Imam Syafi'i. Ya, bagi orang yang sudah ada keuangan dan sudah bisa untuk umroh dan dia menunda, maka dia berdosa. Jelas? Nah, sehingga Syekhul Islam Taimiyah dan Syekh Utsaimin mengatakan bahwa ini masih dianggap sesuatu yang masih jelas. Nah, ya, kenapa? Karena penjual mengetahui ya bagaimana pembelinya, dan pembelinya pun memang tahu dengan hukum Islam. Tetapi di zaman kita sekarang ini, wallahu taala alam, ya, berbeda kasusnya dengan yang ada dilakukan oleh Rasulullah. Kita jawab dulu. Jumhur ulama mengatakan hadis ini tidak bisa dijadikan dalil menurut jumhur ulama. Karena apa? Karena jual belinya tidak sah. Maksudnya karena jual belinya tidak jadi dilakukan oleh Rasulullah SAW karena Yahudinya menolak, sehingga tidak bisa dijadikan dalil untuk bolehnya jual beli, dibayar kapan mampu. Tetapi dijawab lagi oleh ulama yang membolehkan bahwa dengan tidak jadinya jual beli bukan berarti ini tidak dibolehkan. Kalau seandainya memang tidak boleh, tentunya Rasulullah SAW tidak akan melakukannya. Ya, karena Rasulullah SAW tidak mungkin melakukan sesuatu yang haram. Ya, walaupun nanti tidak disetujui oleh orang Yahudi tersebut. Maka wallahu ta'ala, jual beli kapan mampu, kalau tidak menyebabkan perselisihan, maka ini masih dibolehkan. Yang mana penjual mengetahui, ya, penjual mengetahui sifat dari pembelinya dan keuangan dari pembelinya. Tetapi hikmahnya jual beli gharar ini diharamkan Allah dan Rasulullah SAW, para ulama mengatakan karena menyebabkan perselisihan, sehingga ini diharamkan. Banyak dalil Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita untuk jangan berselisih, ya, memerintahkan untuk menjaga persatuan. Maka setiap yang menyebabkan perselisihan diharamkan di dalam Islam. Nah, maka kasusnya wallahu alam, saya lebih kuat secara umum bahwa pendapat mayoritas ulama yang lebih kuat. Ya, yaitu apa? Secara umum bahwa tidak boleh melakukan jual beli kapan mampu. Tetapi menjadi boleh karena ya dilakukan Nabi hanya untuk orang-orang yang takut kepada Allah pembelinya, seperti Rasulullah SAW. Dan Yahudinya mengetahui sifat Rasulullah SAW. Buktinya Nabi tadi mengatakan bahwa Yahudi itu tahu sebetulnya saya adalah orang yang paling takut dalam masalah kepada Allah, dalam masalah hutang. Ya, pasti Rasulullah SAW akan membayarnya. Nah, untuk kasus yang penjualnya tahu sifat pembelinya dan pembelinya pun takut kepada Allah, maka ini masih dibolehkan karena jelas. Ya. Kenapa? Karena penjual tahu, oh kalau ini tetangga saya tahu suaminya gajian tanggal 25 dan dia biasanya setiap tanggal 25 memang selama ini dia akan langsung bayar, tidak menunda. Nah, seperti ini masih dibolehkan. Tetapi ketika orang tidak dikenal, berani nggak ibu-ibu membayarnya? Udah kapan mampu aja, berani nggak? Kira-kira berani nggak? Ada orang kita baru kenal, kemudian kita katakan, ya, dia membeli tapi
dia nggak punya uang, yaudah bawa aja, bayarnya kapan mampu aja. Kira-kira berani nggak Ibu? Kenapa nggak berani? Ya karena nggak tahu sifatnya. Dan biasanya masyarakat, nah ini juga suatu kisah ya, yang juga realita yang saya alami. Dia melihat jam, ini sebagai pelajaran ya bagi kita. Dia melihat jam setengah dua siang. Kemudian dia cerita, aduh, si ibu tadi janjinya jam 1 dia akan membayar. Sekarang sudah setengah 2. Kemudian saya penasaran, saya tanya, memang ada apa? Kemudian dia menceritakan, tadi saya depan kantor, ada ibu-ibu yang datang pinjam uang. Alasannya karena listrik rumahnya habis ya, sehingga dia pinjam dulu, nanti jam 1 suaminya udah pulang akan dia bayar. Kemudian saya pinjamkan uang. Nah kemudian apa yang terjadi, ternyata sampai sekarang ibunya nggak pernah bayar. Maka saya katakan kepada teman tadi, emang akadnya apa, hadiah atau pinjaman? Si ibunya bilang pinjaman katanya. Nah kemudian teman saya ini merasa agak sedikit kesal karena akadnya pinjaman ya, tapi ya udahlah, nilainya nggak seberapa, saya ikhlaskan saja katanya. Maka saya katakan, kalau memang akadnya pinjaman sebaiknya di hari awal diperjelas ya Kak, maksudnya gini, niatnya di akhirnya menghadiahkan ya, tetapi kecewa. Maka sebaiknya kalau demikian kita pilih untuk yang jelas saja. Kalau orang kita tidak kenal, maka sebaiknya kita kasih saja. Dari awal kita akadnya sudah ikhlas bahwa uang tidak akan kembali. Jangan pakai akad yang ada kemungkinan ada kecewa akhirnya. Jelas? Nah, ini kasus pinjam dulu 100 ini sangat ramai sekarang ya. Sangat banyak orang sekarang itu menggunakan akad-akad yang mana berbeda dengan diinginkan. Mungkin ya dia menginginkan sebetulnya minta tapi malu Ustaz, mungkin dia minta Ustaz tapi malu ya, sehingga dia menggunakan kata pinjam. Nah maka ini sesuatu akad yang tidak jelas. Maka begitu juga kalau ada orang yang dibayar kapan mampu tapi tidak kenal, maka sebaiknya jangan dilakukan. Karena apa? Berarti kita akan di PHP ya, di pemberi harapan palsu ya, harapan palsu kalau kapan mampunya. Biasanya kalau kapan mampu, orang awam itu nganggapnya apa? Hadiah ini, berarti nggak bayar pun nggak apa-apa, begitu kan? Biasanya kakak adik biasanya yang sering dilakukan, iya kan? Ke adik kita, ya udah kapan kamu mampu aja bayar. Nah, karena kita kenal keuangannya, sehingga kita sudah siap apa? Untuk ya udah kok nggak dibayar ya udah nggak apa-apa ya. Wallahu ta'alam. Jadi kesimpulannya ya, sebaiknya diperjelas. Walaupun dengan adik sendiri, kalau memang akad jual belinya tentukan setiap tanggal sekian bayar. Kalau tidak mampu bayar, kita kasih tanda, kita berikan masa tangguh dan dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau mengatakan bayar kapan mampu tapi inginnya sebetulnya nggak bayar-bayar, maka ini sebetulnya inginnya hadiah. Maka jangan pakai akad jual beli. Ya, kalau kita ingin berikan pada adik kita ya, dan kita tahu dia mungkin tidak akan bayar nggak apa-apa, lebih baik dihadiahkan sekaligus. Ya udah, ini saya hadiahkan saja, sudah, jangan jual beli. Nah, kita lebih ikhlas dari awal ketika dia tidak membayarnya.
Karena keikhlasan itu sangat berpengaruh kepada keberkahan harta. Pilihlah yang jelas-jelas, ya. Kalau kita ingin harta kita tidak kembali, ya maka hadiahkan saja. Tapi kalau kita ingin kembali, kenakannya jual beli, pilihlah yang jelas, ya. Maka ketika dia tidak bayar, maka karena memang tidak ada uang, maka kita mendapatkan pahala dengan adanya kejelasan tersebut. Sedangkan tidak jelas tersebut, kita berdosa dan ruginya 2 kali. Mendapatkan dosa, jual belinya tidak sah, dan kita uang tidak kembali. Tapi kalau kita jelas dari awal, ini sudah menjalankan syariat Islam, mendapatkan pahala. Ketika dia tidak mampu, waktu yang sudah ditentukan, maka ini dianggap sedekah. Nah, inilah pentingnya ilmu dengan tidak memiliki ilmu. Tidak memiliki ilmu, ruginya berkali-kali, dan memiliki ilmu, untungnya berkali-kali. Wallahu alam, kesimpulannya apa Ibu? Boleh atau tidak? Nah, sudah ada kesimpulannya ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya, bentuk-bentuk jual beli gharar pada masa jahiliyah. Nabi SAW melarang beberapa bentuk jual beli pada masa itu. Yang mana jual beli ini dilarang Nabi karena sudah ada dilakukan oleh masyarakat sebelum datangnya Islam, atau dikenal dengan masa jahiliyah. Kemudian datang syariat Islam, maka hal-hal yang menyebabkan perselisihan, diantaranya jual beli yang tidak jelas, maka Islam mengharamkannya. Ya. Berarti kalau ada jual beli yang tidak jelas zaman sekarang ini, berarti itu adalah bukan syariat Islam. Itu warisan dari orang-orang yang tidak mengenal syariat Islam, atau dikenal dengan jahiliyah. Ya. Maka Islamlah yang menyelamatkan kita. Kita lihat apa saja bentuk jual beli yang ada ghararnya dan sudah ada, ya, sudah dilakukan orang-orang, kemudian diharamkan Islam. Yang pertama dinamakan dengan bai' hasoh. Bai' artinya jual beli, hasoh artinya yaitu batu kecil atau kerikil. Nanti akan kita jelaskan penjelasan ulama apa maksudnya, yang dimaksud dengan jual beli hasoh. Jual beli ini telah dikenal sejak zaman jahiliyah dan Nabi SAW melarangnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bail hasati. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW melarang, mengharamkan jual beli kerikil, batu kecil. Tafsiran para ulama, maksud dari jual beli batu kecil ini atau batu kerikil ini, yang pertama maksudnya penjual menggelar kain-kain barang dagangannya, lalu mengatakan kepada calon pembeli, saya lemparkan batu ini ke atas, maka kain manapun yang terkena batu ini saya jual dengan harga sekian. Contohnya harganya 100.000. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan jual beli kerikil, yaitu menggunakan batu kerikil dalam menentukan objek barang yang akan ditukar dengan uang yang jelas. Ya, menggunakan kerikil. Nah, di sini jual belinya dilarang oleh Nabi SAW. Bai' hasoh, jual beli kerikil. Kenapa? Karena ada ketidakjelasan, yaitu pada apa? Kain yang akan ditukar dengan uang 100.000. Nah, uangnya jelas 100.000, cuman kainnya tidak jelas. Bisa jadi kainnya nilainya
lebih dari 100.000, bisa jadi kainnya di bawah 100.000, sehingga bisa menyebabkan perselisihan atau untung rugi, ketidakridhoan. Seandainya 100.000 ini uang 100.000 ini ternyata kerikilnya jatuh pada kain yang nilai kainnya cuma 10.000, maka pembeli di sini pasti kecewa. Masa 100.000 cuma dapat ini? Nah, seandainya kerikilnya jatuh pada kain yang harganya di atas 100.000, pedagang yang kecewa. Dia tidak akan merasa kecewa hatinya, menghilangkan kerelaannya, yaitu bahwa cuma dapat 100.000 tapi dia rugi sekian. Nah, untung rugi ini ini diharamkan karena dia tidak jelas. Ustadz, bagaimana seandainya ridho, Ustadz? Pembelinya ridho, penjual juga ridho, paham? Ya, kan tadi Ustadz bilang kan kecewa. Kalau ini nggak kecewa Ustadz, memang dari awal mentalnya udah disiapkan. Ya, mentalnya sudah disiapkan. Pokoknya apapun yang terjadi, ya udah, saya ridho misalkan. Tetapi ini sudah diharamkan oleh Nabi, maka walaupun ridho tetap dia menjadi haram. Ya, maka ketika sudah ada dalilnya, maka dia tidak bisa lagi dengan mengatakan saya sudah ridho. Kenapa? Karena yang mengharamkan adalah syariat, baik ada hikmahnya maupun tidak ada hikmahnya. Tetapi ketika sudah dilarang, maka wajib kita sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami taati. Mungkin ada sebagian orang yang ridho, tapi secara umum ini tidak akan tidak ridho, sehingga Islam melihat adalah hukum mayoritas, bukan sebagian orang. Ya. Ketika sudah menjadi hukum, tidak boleh lagi dilanggar. Semua orang wajib mengikuti hukum syariat Islam. Tafsiran kedua, bai' haso itu yaitu penjual mengatakan kepada calon pembeli, saya jual tanah, ukurannya dari tempat saya berdiri ini saya akan melemparkan batu. Nah, nanti di mana batu ini jatuh, itulah batasannya. Saya menjual dengan harga 100 juta misalkan. Ya, mungkin bisa saja si pembeli ini memperkirakan, dia sudah mempelajari secara ilmu fisika, lemparan berat badannya misalkan ya, berat badannya sekian, kekuatannya biasa sekian, sehingga jatuhnya nanti sekian jaraknya. Ya udah, saya setuju misalkan. Ya, nah ini boleh atau tidak? Nah, dilihat Ibu. Kalau ternyata ilmu fisika itu kan ilmu pasti ya. Ilmu pasti. Artinya memang pas ukurannya, maka itu menjadi boleh. Ya. Menjadi boleh. Cuman ketika orang tidak tahu ilmu fisika, lebih banyak yang mana? Orang tahu ilmu fisika atau tidak tahu? Mayoritasnya orang tidak bisa memperkirakan. Ya. Jadi jual beli orang ini dia akan berbeda antara satu orang dengan orang lain. Nah, mungkin bagi orang yang ahli, wallahu alam, dan dia ini tidak gharar, maka halal bagi dia. Tapi syaratnya keduanya ya, bukan salah satu. Syaratnya keduanya harus jelas. Si penjual pun tahu ilmu fisika, pembeli pun tahu ilmu fisika. Sehingga masing-masing sudah tahu harga 100 juta ini ya jatuhnya di sini. Tapi tidak mungkin mereka melakukan, ahli fisika melakukan jual beli seperti ini. Biasanya melakukan ini memang umumnya orang yang tidak mengetahui. Sehingga gharornya besar. Sehingga ketika sudah demikian, syariat Islam mengharamkannya. Ya. Haram. Kenapa? Karena memang ini
tidak jelas berapa ukuran tanah yang akan didapatkan oleh si pembeli, ya. Dan ketidakjelasan ini menjadi haram. Wallahu ta'ala alam. Tapi saya katakan lagi, kembali lagi, kalau penjual dan pembeli mereka memang memiliki ilmu yang menjadikan itu tidak gharar bagi mereka, maka itu menjadi boleh. Kenapa? Gharar yang sedikit itu ma'fun anhu, masih dibolehkan. Ya. Baik. Nah, itulah dua penjelasan tentang hadis jual beli kerikil. Maksudnya apa? Hikmahnya penjelasan-penjelasan ini bentuk jual beli ya ketika itu dilakukan orang jahiliyah. Tapi hikmah yang dipelajari apapun bentuknya yang mana tidak jelas salah satu objeknya, maka ini diharamkan. Ya. Nah, makanya sampai sekarang pun masih banyak jual beli yang seperti ini dilakukan di masyarakat kita. Ya, masukkan koin kemudian ke suatu alat nanti alatnya digerakkan untuk mencapit boneka misalkan, maka ini termasuk jual beli apa? Hasoh, jual beli yang tidak jelas. Nah, kemudian banyak ya, lempar boneka atau lempar kaleng ya dengan bola, ini termasuk jual beli hasoh. Ini diharamkan dalam Islam. Itu bukan kebiasaan Islam. Islam jual belinya harus jelas. Maka yang tidak jelas itu adalah kebiasaan orang-orang yang tidak mengerti Islam. Seorang muslim tidak boleh melakukan kebiasaan di luar Islam. Yang kedua dinamakan bai' mulamasah. Mulamasah artinya yaitu bersentuhan. Lamasayal masu artinya bersentuhan. Dalilnya larangan jual beli mulamasa ini diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an al-mulamasah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli mulamasah. Kemudian rawi hadis menjelaskan mulamasah, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan yaitu apa? Pembeli hanya menyentuh kain tanpa melihat, ya, hanya menyentuhnya saja tanpa melihatnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, unsur ketidakjelasannya yaitu pada apa? Sifat barangnya, di mana pembeli tidak membuka lipatan dan tidak membolak-balik kainnya. Bentuk kainnya seperti apa, ya, maka ini ada unsur ketidakjelasannya, maka ini tetap diharamkan, ya. Apalagi kalau kainnya itu bahkan tidak bisa disentuh, tertutup rapat ikatannya. Contohnya kain apa? Bal-balan contohnya, ya. Nah, bal-balan itu tidak kelihatan, juga tidak bisa disentuh, bahkan jumlahnya sangat banyak di dalamnya. Nah, maka ini apa? Ini termasuk jual beli yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Nah, seorang muslim seharusnya tidak membeli kain seperti itu. Ya, itu hanya dilakukan orang-orang non-muslim. Ya, orang muslim harus membeli itu, uang yang dikeluarkan harus jelas apa yang didapatkan. Nah, kalau mengaku masih muslim, jangan lakukan jual beli yang tidak jelas. Karena Nabi kita melarangnya, haram hukumnya. Karena itu mengganggu pemikiran kita dan ya, nah, itu syaitan akan bermain di sana. Kenapa? Allah yang mengatakan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha
wa yasuddakum an dzikrillah. Ya, sungguhnya judi itu diantara jual beli yang tidak jelas. Ya, dia setan akan Allah. Akhirnya dengan jual beli yang tidak jelas ini dia akan pikirannya terganggu. Maka seorang muslim pikirannya tidak boleh terganggu. Dia harus selalu ingat kepada Allah. Apapun yang mengganggu dari zikir kepada Allah, mengingat Allah, maka ini diharamkan di dalam Islam. Berikutnya, bai' munabazah. Ya. Juga sama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana Rasulullah SAW naha anil munabazah. Ini juga sambungan hadis yang tadi, yaitu diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Maka maksud dari munabazah, tarhu rajul thawbahu bil bai' ila rajul qabla an yuqallibahu aw yanzura ilaih. Nabazah itu artinya melemparkan, saling melempar. Jadi orang-orang dahulu, mereka ada yang melakukan jual beli itu umum di antara mereka, hanya saling melemparkan kain saja, ya. Maka saling melemparkan tanpa mengetahui, ya, bagaimana spesifikasi barang itu secara rinci. Ya. Nah, ini ketidakjelasannya yaitu pada sifat barangnya. Berikutnya yang diharamkan yaitu bai' habalul habalah. Nah, ini yang tadi kita jelaskan di awal-awal materi tadi, yaitu Rasulullah SAW naha an bai'il habalil habalah. Rasulullah SAW melarang jual beli habalil habalah. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Tadi kita sudah menjelaskan habalil habalah, ketidakjelasan pada waktu. Ya. Kita lihat bagaimana tafsiran ulama tentang menjual janin dari janin. Ya. Nah, artinya apa? Habal itu janin, habalah janin. Artinya yang akan dibeli itu objeknya janin dari yang sekarang masih janin. Paham maksudnya? Ya. Sekarang ada unta betina lagi ada janinnya. Bukan janin itu yang dibeli. Tapi nanti janin itu lahiran, ternyata di betina, kemudian ada lagi janinnya. Nah, janinnya itu yang akan dibeli. Ya. Nah, itu yang dimaksud dalam jual beli habalul habalah di antara penjelasan para ulama. Ada juga yang menjelaskan menjual suatu barang dengan cara tidak tunai dengan jangka waktu hingga janin dari janin yang ada di perut unta yang hamil ini lahir. Jadi kita membeli mobil misalkan. Nah, ini biasanya masyarakat itu mereka melakukan akad-akad yang memang ada di kalangan mereka. Ya, contohnya kalau masyarakat yang biasa beternak hewan, maka bisa jadi mereka melakukan jual belinya pada janinnya hewan tersebut. Bisa juga mereka jadikan sebagai penentuan waktu. Ya. Dan itu juga umum, misalkan di kampung-kampung kita, misalkan ngutang atau jual beli, ya. Misalkan sewa ini, dia pakai jasa, bangun rumah saya ya, nanti saya bayarnya kalau panen sawah, ya kan? Kalau saya panenan nanti saya bayar. Nah, jual beli jasa tapi diikat pembayarannya waktu panen sawahnya. Atau memang sawahnya itu hasil panennya yang dijual. Misalkan masih hijau sekarang. Ya, sekarang saya jual ini harganya 5 juta aja lah, saya butuh uang. Ya, semuanya 5 juta. Nah, ini juga yang terjadi di masyarakat yang berternak hewan.
Mereka ya karena butuh uang akhirnya menjual janinnya, atau mereka melakukan jual beli dibayar nanti waktunya ketika hewannya lahiran. Nah, ini yang dilakukan masyarakat. Ini dilakukan oleh orang jahiliyah. Sekarang pun banyak masyarakat kita yang tidak mengerti hukum Islam, ya sawahnya masih hijau tapi udah dijual, atau kebunnya masih hijau sudah dijual. Nah, ini juga masyarakat-masyarakat yang tidak mengerti syariat Islam. Atau karena butuh uang, ya akhirnya melakukan perjanjian dibayarnya nanti waktu panen. Ternyata nggak panen-panen. Nah, ya karena masyarakatnya kota bayarnya waktu gajian, ya, atau jual belinya gajinya sudah digadai, gajinya sudah digadai dengan apa? SK-nya yang disekolahin, ya, SK disekolahin, akhirnya gajinya sudah tergadai. Nah, kalau ada unsur ketidakjelasan, maka ini bisa menjadi sesuatu yang diharamkan. Contohnya ini, yaitu janin ini tidak jelas apakah dia betina atau jantan, atau waktunya. Misalkan apakah benar dia akan lahiran, siapa tahu tidak akan lahiran, mati dia misalkan. Jadi waktunya tidak jelas kapan waktu pastinya, ya, maka diharamkan oleh Nabi SAW, syariat Islam, Allah yang mengharamkan. Kemudian bentuk jual beli yang ada di masa sebelum Islam dan diharamkan oleh Islam yaitu madhamin dan malakih. Nah, kemudian makna madhamin malakih ini terjadi beberapa pandangan, ya. Allah Ta'ala kalau di buku Harta Haram di sini diartikan yaitu nuhiya minal hayawan an salasah. Imam Malik meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib, dia berkata 3 bentuk jual beli hewan yang dilarang. Pertama madhamin, kemudian malakih, dan habalul habalah. Ia berkata, madhami ma fi butun inasil ibil. Jual beli madhami itu yaitu sesuatu yang ada di perut unta betina. Nah, ini beda terjemahannya, ya. Ibu ada lihat buku Harta Haramnya, itu berbeda artinya. Sedangkan madhamin dalam artinya bahasa Indonesianya menjual sperma yang berada dalam sulbi unta jantan, ya. Sedangkan yang bahasa Arabnya madham itu ma fi butunil inasil ibil. Madham itu menjual yang ada di perut unta betina. Sedangkan malakih bahasa Arabnya ma fi zuhuril jimal, yaitu sperma di unta jantan. Kalau malakih bahasa Indonesianya menjual janin unta yang masih berada dalam perut induknya. Hadis ini mursal. Nah, ini saya ingin menekankan terjemahan dengan bahasa Arabnya berbeda. Ya. Kenapa? Karena memang para ulama menjelaskan madhami malaki ini ada yang seperti bahasa Indonesia, tetapi yang di dalam bahasa Arabnya berbeda. Paham maksud saya? Di sini yaitu yang ada di perut unta betina, malakih itu menjual sperma. Ya, itu yang ada di dalam bahasa Arab itu. Tapi memang tafsiran para ulama berbeda. Kebalikannya dalam tafsiran ulama yang lainnya. Wallahu ta'ala, intinya keduanya tidak jelas, yaitu menjual janin dan juga menjual sperma. Baik. Nah, kalau menjual janin, ada nggak kira-kira di masyarakat kita menjual janin di perut hewan? Ada, ya. Mungkin sudah kepepet gitu kan. Ya udah saya jual aja ini
nanti 200.000 kambing misalkan, sekarang masih dijanin, maka itu haram hukumnya. Juga banyak di masyarakat kita menyewakan pejantan, terutama kambing, ya, terutama kambing itu memang agak sulit dari sapi, karena kalau sapi itu sekarang petani modern mereka sudah dengan menyuntikan, suntikan, tapi katanya kalau kambing itu nggak bisa dengan suntik, keberhasilannya kecil, sehingga lebih efektif dengan langsung jantannya. Nah, apa yang dilakukan para petani? Akhirnya mereka menyewakan atau membeli jasa jadi dari kambing jantan yang bagus, ya, kualitas unggul, mereka pinjam untuk berapa waktu, mereka bayar jasanya. Nah, ini hukumnya dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya bisa jadi kambing tersebut tidak kawin-kawin, padahal jasanya jelas. Karena kambing itu juga mut-mutan, ya. Nah, bisa jadi tidak kawin. Sehingga dengan demikian, atau hikmahnya juga karena tidak jelas spermanya berapa, ya, berapa kali kawinnya, sehingga uangnya jelas tapi kawinnya tidak jelas. Inilah hikmahnya diharamkan para ulama. Cuman itu dalam masalah kambing yang sering dilakukan masyarakat, karena memang tadi keberhasilannya kecil dengan suntik. Nah, bagaimana kalau dengan suntikan? Karena tadi kan hukumnya Nabi melarang menjual sperma pejantan, ya. Nah, bagaimana sekarang spermanya itu jelas, dia jangan cara disuntikan, boleh atau tidak? Seperti sapi. Nah, itu kan dijual itu jasanya. Boleh nggak Ibu? Hah? Nah, ulama-ulama kontemporer mengatakan boleh. Kenapa? Karena ini jelas, ya. Karena sudah dipelajari keberhasilannya 99% dan takaran spermanya juga jelas. Sehingga ini bukan gharar, ini jelas sehingga dibolehkan. Yang dilarang oleh Nabi yaitu yang tidak jelas. Ya, wallahu taala alam. Nah, itulah kira-kira penjelasan rincian dari bentuk-bentuk jual beli yang diharamkan ketika syariat Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana secara umum Nabi mengharamkan jual beli yang tidak jelas. Maka ini contoh-contoh bentuk jual beli yang tidak jelas di masa Nabi diharamkan, dan di masa kita contoh-contoh ini juga masih banyak dilakukan masyarakat, dan lebih banyak lagi, ya, contoh yang lainnya yang tidak jelas. Nanti akan kita lihat contoh-contoh akad yang tidak jelas di zaman kontemporer, apa saja bentuknya, ya. Zaman kita sekarang ini bisa jadi asuransi atau makan all you can eat atau lain-lainnya, ya. Kita akan rincikan nanti. Kemudian tambahan penjelasan, para ulama ada menjelaskan bahwa biasanya orang-orang jahiliyah ini melakukan jual beli yang gharar ini pada harga yang remeh, maksudnya harganya tidak seberapa. Tapi kalau untuk yang akadnya yang besar-besar, harganya mahal, mereka tidak berani melakukannya. Nah, ini penjelasan para ulama. Maka walaupun harga jual belinya yang tidak seberapa, tetap diharamkan dalam Islam, ya. Nah, begitu juga sampai zaman kita sekarang. Biasanya kan yang goro-goro ini biasanya adanya di pasar apa? Pasar-pasar malam atau tempat rekreasi. Nilainya paling berapa? 10.000, 5.000, ya. Nah, maka walaupun dia remeh, ya, maka tetap itu diharamkan di dalam Islam, ya. Menunjukkan betul-betul agama kita menjaga harta itu walaupun nilainya kecil. Maka haram kita sia-siakan harta, karena Islam betul-betul agama yang sempurna. Haram
seorang muslim bersikap mubazir pada hartanya. Menunjukkan bagaimana sempurnanya agama Islam yang Allah syariatkan pada kita. Maka kalau kita ingin menjadi bahagia dunia akhirat, hendaknya mengikuti syariat Allah. Pasti Allah akan berikan kebahagiaan, ketenangan jiwa, ya, dan juga keberkahan pada harta dan keluarga, dan nikmat surga nanti di akhirat. Dan semoga Allah memberikan hidayah taufiknya pada kita, istiqomah dalam belajar, ya, syariat Islam, dan Allah berikan taufiknya untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, semoga Ustadz selalu ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz, apa hukum afialet? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Afialet berarti kita marketing ini ya, mengiklankan dengan link untuk membeli barang-barang yang kita tunjuk tersebut. Berarti kita wakil marketer. Maka hukumnya boleh, dengan syarat barang yang kita promosikan tersebut tidak melanggar syariat Islam, ya, tidak digunakan untuk hal yang pertama barangnya halal, juga tidak ada unsur yang diharamkan, sepertinya gambar-gambar yang nanti pas diklik ternyata gambarnya orang tidak menutup aurat, maka haram kita menjadi affiliate-nya. Jadi yang dihindari adalah hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, contohnya tadi yang kita sudah sebutkan, barangnya halal, kemudian tidak ada aurat yang ditampilkan, maka hukumnya halal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz hafizahullah ta'ala, penulis kitab, para ulama, dan juga kaum muslimin, Allah berikan keberkahan pada ilmu, harta, juga keluarga. Amin. Izin bertanya Ustadz, bagaimanakah hukumnya seseorang yang selalu mengambil pendapat yang paling ringan, yang membolehkan, yang selalu mengambil rukhsah, bermudah-mudahan dengan kaidah darurat? Contohnya, fulan duduk di majelis Ustadz bertahun-tahun, namun ketika dihadapkan sesuatu hukum yang Ustadz sudah berikan hujah bahwa itu haram, kemudian fulan malah mencari pendapat lain yang membolehkan, contoh dari YouTube, artikel, dan lain sebagainya, untuk membenarkan dirinya. Apakah boleh seperti ini ya Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Nah, ini sering ya. Nah, maka perlunya kita belajar ilmu itu tujuannya meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ya. Jadi berdoalah kepada Allah agar kita belajar, dengan belajar ini menjadi takut kepada Allah, bukan mencari tahu supaya mencari celah untuk tidak takut pada Allah. Apa maksudnya? Setelah tahu khilaf-khilaf para ulama, pilih yang ringan aja. Karena apa? Karena kan khilaf para ulama. Nah, berarti ini bisa menjadikan kita lari dari tujuan untuk ilmu. Karena ilmu itu Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Sungguhnya orang paling takut kepada Allah, yaitu apa? Dari hamba-hambanya adalah para orang yang alim, mengetahui. Jadi tujuan belajar ilmu itu untuk menjadikan kita takut kepada Allah. Dan Allah pun menyampaikan dalam perselisihan itu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul.
Kalau terjadi perbedaan, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Maka mempelajari fikih pasti banyak khilafnya. Maka tujuan kita belajar fikih itu mengetahui khilafnya dan cari pendapat ulama, pasti ada satu yang benar, lebih dekat kepada Al-Quran dan hadis. Makanya Allah menjadikan kita perintahkan dalam khilaf itu apa? Carilah yang mendekati Al-Quran dan hadis. Ya, makanya Allah mengatakan kalau kalian berselisih, maka kembalikan pada Allah dan Rasulnya, yaitu yang jelas-jelas ada hadisnya atau penafsirannya lebih dekat kepada Al-Quran dan hadis. Itu diperintahkan Allah. Maka kalau ada yang memilih dengan hawa nafsu, bukan memilih karena lebih dekat pada Al-Quran dan hadis, berarti dia sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai pedoman, bukan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Ya. Nah, sehingga para ulama mengatakan barang siapa yang mencari pendapat ringan setiap para ulama, akhirnya dia tidak akan memiliki agama. Akhirnya dia menjadi zindik. Kenapa? Karena setiap apapun pasti ada pendapat yang ringan. Dan ringan itu biasanya jauh dari Al-Quran dan hadis. Ya, contohnya dalam masalah pernikahan, jumhur ulama mewajibkan adanya wali, adanya mahar, ada saksi. Kemudian ada pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan boleh wanita menikah tanpa wali, tanpa saksi, sehingga dia menikah tanpa wali, tanpa saksi, berdua aja. Ya, berdua aja menikah dengan laki-laki, perempuan aja. Apakah ini pernikahan? Nah, ini tidak pernikahan. Kemudian dalam masalah riba misalkan, riba jumhur ulama dari dulu sampai sekarang sepakat. Ternyata ada pendapat yang tidak dianggap, mengatakan pendapat mufti Mesir mengatakan boleh riba, bunga bank itu bukan riba. Akhirnya mengatakan ini kan khilaf, ya udah saya ngambil pendapat yang membolehkan. Nah, ini berarti dia memilih pendapat dengan hawa nafsu, bukan memilih dengan perintah Allah SWT. Maka ya selalu perbaiki niat kita dalam menuntut ilmu agama. Tujuannya bagaimana kita menjadi orang yang takut pada Allah, untuk lebih berhati-hati dalam muamalah. Bukan tujuannya untuk, karena ilmu itu banyak orang untuk ilmu, setelah berilmu malah untuk mencari keringanan. Ya. Tapi akhirnya dia tidak menjadikan takut pada Allah SWT. Pintar tapi untuk mensiasati hukum syariat Islam. Wallahu ta'ala alam. Jadi pentingnya memperbaiki niat dalam belajar. Bismillah. Izin bertanya Ustadz, panitia dan apa ini? Izin bertanya untuk panitia dan Ustadz. Barusan Ustadz menjelaskan soal umroh. Saya mau bertanya, apakah dosa jika orang berutang untuk beli rumah, terus renovasi rumah yang mewah, bukan asal renovasi yang penting aurat tertutup, tapi mewah dan hasil dari utang. Sementara orang itu nggak daftar haji, apalagi umroh, alasannya beli rumah kebutuhan utama. Jadi dia nggak wajib haji, apalagi umroh. Mohon penjelasannya dari Ustadz. Utang untuk beli rumah atau daftar haji dan umroh yang benar? Ya. Pertama, jadikanlah dari pertanyaan ini pelajaran mencari ilmu, ya. Bukan tujuan kita untuk bertanya ini untuk memojokkan orang lain, tapi murni kita ingin mengetahui ilmunya apa, kemudian kita bisa mengamalkan, dan kemudian semoga juga orang lain juga menjadi tahu dan menjadi takut kepada Allah SWT. Ini yang nasihat bagi saya dan kita semua, betul-betul niat belajar ini kita menjaga diri kita, keluarga kita, bukan tujuannya untuk apa istilahnya ya,
bukan menghakimi orang lain. Nah itu ya, bukan untuk menghakimi orang lain. Nah, adapun dengan pertanyaan ini, apa ilmu yang harus kita ketahui? Maka di dalam Islam, memenuhi kebutuhan itu betul-betul kebutuhan yang dibutuhkan, ya. Maka harta yang kita dapatkan maka digunakan untuk kebutuhan. Dan Allah menjelaskan, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, juga tempat tinggal, ya, Allah mengharamkan untuk berlebih-lebihan. Maka menjadi berdosa jika beli rumahnya tidak sesuai kebutuhan, renovasi rumahnya tidak sesuai dengan kebutuhan, karena melanggar perintah Allah, yaitu apa? Wala tusrifu, jangan kalian berlebih-lebihan. Ya, contohnya berlebih-lebihan itu apa? Di antara contoh berlebih-lebihan, tidak menyesuaikan dengan pendapatan. Ya, ini di antaranya berlebih-lebihan. Pendapatannya tidak cocok untuk memiliki rumah yang seperti yang dilakukan. Itu ciri-cirinya berlebihan. Kemudian ciri-ciri berlebihan tidak sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kebutuhannya hanya 2 kamar, tapi bikinnya 5 kamar. Kamar mandinya 4. Buat siapa mandi yang 4? Ya. Tapi ketika dia butuh, misalkan memang sering ada tamu, sehingga disediakan 1 kamar mandi. Kemudian juga kamar mandi 1 itu susah, ya, sehingga dibikin 2. Jadi dasarnya kebutuhan. Kalau lebih dari kebutuhan berarti berlebihan. Nah, akhirnya berhutang. Nah, berarti hutangnya ini, ya, tidak sesuai juga dengan adab dan beretika berhutang. Yang mana Nabi kita berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Nah, di sini juga ada pelajaran. Ya, banyak pelajaran dari hadis Nabi ini. Nabi berhutang dari orang Yahudi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Pertama, hukumnya bahwa berhutang itu hukum asalnya boleh, dan bolehnya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya, memang kita butuh, ataupun kebutuhan yang memang kita hajiat, ya, bukan yang sifatnya tahsiniyat. Tahsiniyat itu tersier, ya, kebutuhannya itu primer dan sekunder, itu boleh berhutang. Tapi kalau sudah tersier, contohnya berhutang ternyata untuk membeli rumah yang, ya, kelihatan bukan sesuai dengan pendapatannya, berarti itu sudah tersier, ya, berlebihan. Maka dia bisa menjadi tidak beretika dalam berhutang. Contohnya gajinya 2 juta, kredit beli iPhone 15, harganya berapa? 25 juta. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia berhutang, ya, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak bisa membantu orang tua. Berarti dia, ya, bukan seorang muslim yang baik. Ya, wallahu taala alam. Apalagi sampai tidak ini, ya, tidak melakukan kewajiban. Padahal kalau dia tidak berhutang dengan yang besar ini, dengan renovasi beli rumah ini, dia bisa sebetulnya umroh. Ya, wallahu ta'ala. Jadi suatu kesalahan pasti berimbas kepada ibadah yang lainnya, karena tidak ada menjalankan syariat Islam dalam berhutang, sehingga dia terhalangi untuk melakukan ibadah utama, ibadah umroh. Ya, yang jelas ketika dia berhutang maka dia tidak ada kewajiban untuk berumroh, dan dia terhalang untuk melakukan ibadah umroh. Nah, begitu banyak orang sekarang ini, ya terhalang, padahal umroh itu pahalanya besar, haji juga pahalanya surga, sehingga dia terhalang karena gaya hidupnya yang salah, sehingga dia jadi rugi, ya. Tapi orang-orang yang betul-betul bisa mengelola keuangan sehingga dia bisa mendapatkan ibadah yang banyak, itulah bentuk keberkahan hartanya.
Ya, dengan hartanya yang tadi dia bisa melanjakan syariat Islam, akhirnya bisa melakukan, dimudahkan Allah ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, wallahu ta'ala. Kemudian semoga Allah merahmati Ustadz dan panitia. Izin bertanya, tadi di awal Ustadz menjelaskan soal akad yang tidak jelas. Bagaimana jika ada orang nitip kepada saya? Pas diantar nggak dibayar. Lah kan tadi nitip, kok nggak dibayar? Ini bahasanya bagus nih Bu ya. Pas diantar nggak dibayar. Lah kan tadi nitip, kok nggak dibayar? Tapi saya juga males nagihnya. Tapi hati kesal. Sudah diikhlaskan, tapi ada rasa kesal kepada orang. Kalau seperti ini yang salah saya atau dia Ustadz? Mohon penjelasan syar'inya. Syukron. Nah, kalau akadnya nitip, berarti ya Ibu sudah juga memintanya sesuai dengan titipan, ya. Ternyata dia nggak bayar, maka dia yang bersalah, Bu. Dia yang salah, karena akadnya jelas titip, ya. Berarti dia harusnya mengganti uang Ibu, ya, nominal yang Ibu keluarkan. Nah, ini kita sudah disuruh, ya, dipinjamin uang, malah nggak dibayar. Ini kesalnya 2 kali nih. Sudah disuruh, uang nggak diganti lagi. Nah, ini luar biasa orangnya. Ya. Nah, makanya pentingnya mempelajari fikih muamalah, bahwa harta seorang tersebut itu akan ditanyakan nanti di akhirat, ya. Sehingga kenapa berani berbuat seperti ini? Karena mereka tidak mengetahui azab yang akan diterima nanti di akhirat, ya, bahwa harta haram itu dampaknya di dunia menjadikan harta tidak berkah, kesengsaraan, juga azabnya di akhirat, na'udzubillah min dzalik, ya. Maka semoga Ibu yang bertanya tagih saja, Bu, tagih saja, karena kesal itu malah jadi penyakit bagi Ibu, ya. Sebaiknya Ibu tagih, perjelas saja, ya. Maka Ibu tagih. Kalau sudah Ibu putus asa, ya udah putus, karena bisa Ibu katakan nanti di akhirat saya tagih, atau Ibu ikhlaskan, sehingga jangan jadi kepikiran terus, malah jadi penyakit nanti, ya. Karena pikiran itulah hikmahnya Allah mengharamkan yang tidak jelas itu, karena biar tidak jadi pemikiran. Kenapa? Seorang muslim tadi akan diberikan ketenangan, sehingga pilihan bagi Ibu supaya jadi lebih tenang, tagih atau ikhlaskan, atau katakan di akhirat nanti saya tagih, biar dia takut pada Allah. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Yang dizakatkan itu pendapatan bersih sudah dikurangi cicilan, misal cicilan rumah dan mobil, atau pendapatan kotor sebelum dikurangi? Apa ini yang dizakatkan, ya? Atau pendapatan kotor sebelum dikurangi kebutuhan dan cicilan. Baik. Nah, Ibu, kalau pribadi ya beda dengan keuangan perusahaan. Artinya gini, kalau laporan keuangan perusahaan berarti dia zakatnya tahun berjalan, ya, yang sudah dilakukan. Maka yang dilihatnya adalah laporan dari pendapatan dikurangi laporan pengeluaran. Nah, kalau pribadi cara mengeluarkan zakatnya biasanya, maka yang sudah dibayarkan itu nggak perlu dilaporkan, hartanya sudah di real. Maka saya katakan secara sederhananya begini, bahwa berapa uang yang ada, ya, misalkan uang tunai, emas, kemudian piutang, yang mana piutang ini lancar, ya,
yang memang misalkan bulan depan akan terima uang, ya, maka itu dihitung. Kemudian dikurangi hutang yang akan segera dibayar, sudah jatuh tempo. Misalkan listrik sudah tagihan, bayarnya tanggal 20, ya. Tapi sudah keluar tagihannya, sekarang sudah tanggal 21 belum bayar. Paham maksud saya? Wajib zakatnya tanggal 21, listrik harusnya tanggal 20, berarti ini sudah harus dibayar. Atau wajib zakatnya tanggal 22, ya. Kemudian uang sekolah anak tanggal 20 tapi belum dibayar, maka keluarkan dulu yang belum dibayar ini, yang memang sudah wajib, ya. Nah, itu cara mengutangi utang yang sudah wajib tapi belum dibayarkan. Nah, dikurangi hutang tadi itu yang sudah wajib tadi. Nah, sisanya itulah yang dikali 2,5%. Adapun cicilan 1 tahun ke depan itu akan mengikuti tahun depan zakatnya. Paham? Artinya jangan dihitung dulu cicilan rumahnya, karena itu belum wajib. Yang wajib itu yang memang sudah ada jatuh tempo, itu yang mengurangi zakat. Yang belum jatuh tempo maka tidak mengurangi zakat. Menginfokan bahannya digunakan, yang digunakan, namun kita tidak terlalu paham. Ya. Nah, bagaimana jual belinya? Wallahu ta'alam, jual beli kalau sudah spesifikasinya jelas, motifnya jelas sesuai video, ya, dan kemudian sudah jelaskan juga dengan nama bahannya, maka ini sah, jual belinya sah, ya. Nah, ketika ternyata barangnya sampai tidak sesuai dengan video dan spek yang disebutkan, maka berhak untuk khiyar. Tapi hukumnya sah menurut jumhur ulama karena sudah jelas spesifikasinya. Mungkin yang ibu tanyakan ini, ya, yang pertanyaan ini munculnya karena ini apa namanya, tidak terlalu paham, sehingga kadang-kadang karena tidak melihat langsung, merasakan langsung, ternyata tidak cocok, ya. Maka kalau begitu jangan beli online. Tapi kalau hukumnya boleh, karena sudah jelas barangnya, video gambarnya, speknya itu jelas, maka itu boleh. Tapi untuk kenyamanannya, maka beli langsung, biar merasakan, karena tidak paham, ya, rasa seperti apa bahannya, maka langsung beli saja. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah seorang istri meminta uang jajan khusus istri tiap bulan ke suami dengan menyebutkan nominal uangnya? Boleh ibu, kok nggak ke suami siapa lagi minta? Memang ke suami mintanya, ya. Bagaimana hukumnya jika, ini pertanyaan boleh atau tidak, ya, cuman masalah wajib atau tidak, boleh, karena memang istri mintanya ke suami. Cuman nanti apakah suami wajib hukumnya memberikan permintaan istri untuk jajan, nah itu beda lagi jawabannya. Paham? Karena bukan tidak ditanya, karena tidak itu pertanyaannya, saya tidak menjawab, ya. Ya, baik. Maka ternyata Ustadz, jawab Ustadz, bonus tambahannya. Nah, suami yang wajib, ya, pertama para ulama mengatakan kebutuhan dasar, itu yang wajib. Tetapi Allah SWT mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, ya.
maka tergantung kewajibannya. Kalau suaminya memang uangnya masih ada, bisa untuk memberikan jajan ini bisa jadi wajib. Kenapa? Allah perintahkan bil ma'ruf. Orang kaya, maksudnya orang milik suami pendapatannya memang ada dan berlebih, maka wajib memberikan permintaan suaminya. Karena termasuk firman Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Tapi kalau suaminya pas-pasan, ya, istrinya minta jajan dan itu bukan kebutuhan pokok, apakah wajib? Suaminya tidak berdosa kalau tidak diberi, ya, karena tidak suatu kewajiban. Allah Ta'ala. Bagaimana hukumnya jika seorang istri sudah ikhtiar untuk lahiran normal, tetapi pada akhirnya harus lahiran caisar karena ada faktor penyulit di janin dan dokter-dokter yang menangani operasi caisar tidak bisa ditentukan pasien, inginnya dokter perempuan semua sehingga aurat terbuka saat operasi caisar. Ini kayaknya saya nggak jawab ya, tanya ke ini aja nanti. Karena tadi saya di awal sudah nyampaikan, ya, karena ada disclaimer dari saya, maka saya tidak jawabnya. Hanya muamalah saja, Allah Ta'ala. Afwan Ustadz, izin bertanya di luar pokok bahasan hari ini. Bagaimana hukumnya membeli dan mengkonsumsi produk kesehatan milik salah satu MLM? Apakah termasuk tolong-menolong dalam kemaksiatan? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, membeli ini harus menjadi anggota, Bu, ya? Iya. Nah, kalau nggak harus anggota, ulama boleh. Tapi kalau menjadi anggota, berarti kita ikut dalam cara marketingnya. Ya. Kalau jadi anggota, maka tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita diberi hadiah oleh saudara, misal gamis, jilbab, sempat kita pakai beberapa kali, kemudian berniat untuk kita jual, apakah diperbolehkan? Boleh. Karena ketika hadiah sudah kita terima sempurna milik kita, maka ketika sudah kita miliki secara sempurna, boleh kita bertindak pada harta tersebut. Wallahu ta'ala. Artinya bertindak, mau dijual, mau dihibahkan lagi, maka boleh. Diwariskan, boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin menyampaikan pertanyaan titipan. Bagaimana hukumnya membeli barang tebus murah di koperasi perusahaan? Apakah boleh ikut koperasi simpan pinjam di perusahaan, tetapi tidak meminjam di koperasi tersebut, dan kalau membeli dibayar dengan naik? Nggak boleh ikut kalau nggak dipaksa, ya. Karena dengan ikutnya tersebut kita, ya, melakukan sesuatu yang diharamkan Allah. Allah mengharamkan riba, maka ternyata kita malah jadi anggota, terus anggota koperasi. Anggota itu artinya kita menjadi pemilik dari koperasi itu. Berarti uang kita yang kita bayar simpanan pokok, simpan wajib, itu akan digunakan untuk cara riba, tolong menolong dalam riba. Ini dosa besar, kecuali memang dipaksa. Contohnya apa? Kalau nggak ikut koperasi dikeluarkan misalkan. Tapi kalau pilihan maka tidak boleh, haram hukumnya. Wallahu ta'ala. Bismillah, izin bertanya Ustadz mengenai zakat
apa ini? Niaga. Kalau ada saham di perusahaan dan hanya bisa diambil beberapa tahun ke depan dan nilainya terus fluktuatif, bagaimana ya Ustadz? Apa ini? Perusahaan ini adalah pabrik produksi barang. Nah, kalau saham produksi barang, maka ini zakatnya adalah zakat jual beli, Bu. Lihat laporan keuangannya. Kalau sulit, ya nanti saja. Zakatnya ya berapa di akhir tahun nanti dilihat. Karena kalau produksi ini kan nanti kan sahamnya akan naik. Berapa nilai sahamnya, dilihat saja. Dan dividennya, wallahu ta'alam. Maaf kalau zakat perniagaan wallahu alam, saya agak lupa di sini ya, sahamnya agak lupa. Saya insyaallah diingatkan ya, akan menjelaskan tentang zakat saham ini. Saya agak lupa yang mana antara zakat apa namanya, jasa atau produksi, saya lupa. Karena apa? Karena perbedaannya saham itu kalau ada yang hanya lihat dari dividennya saja, ada juga yang melihat nilai sahamnya itu sendiri, uang yang diinvestasikan, kemudian laporan keuangannya. Wallahu alam, nanti saya pastikan lagi. Mungkin karena ini kali ya, udah makin siang makanya ingatan jadi lemah ini. Assalamualaikum Ustadz, semoga selalu berikan kesehatan, amin. Afan Ustadz, saya mau tanya, ada usaha jual beli general trading bis apa ini, saat tahun PO dari customer kita kan harus beli. Kayaknya ini saya tunda dulu ya, mungkin karena apa ini udah agak apa, saya cukupkan dulu. Ini saya tahan, saya bawa insyaallah pertemuan berikutnya dua ini saya jawab, karena keadaan tidak memungkinkan untuk menjawab dua pertanyaan ini, biar nggak keliru ya. Saya tunda, saya bawa dua pertanyaan ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga materi dan diskusi ini bermanfaat.